Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pembuatan sistem aplikasi kasir berbasis CLI atau Command Line Interface. Sebelum dimulai, mari kita perkenalkan dia dulu. Nama saya Desa Putra Nur Faujan dan di sini rekan Saya Najmi Devul Haridian. Saya Hafiz Al-Ma'arif Karim Amrullah. Saya Willy Gunawan Silitonga. Nah, setelah ini kita akan memasuki pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Najmi. Saya Najmi di sini akan menjelaskan tentang pembuatan sistem aplikasi kasir berbasis CLI. Studi kasus toko Ibu Mega. Toko ini berfokus pada penjualan berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, mainan, minuman, peralatan mandi, dan gas. Selain itu, toko ini menyediakan berbagai produk dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan yang tepat bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan lokasi yang akses mudah dijangkau, toko ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen di sekitar area dan bahkan dari luar wilayah. Toko ini selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan, sehingga mereka bisa merasa nyaman berbelanja di sini. Selanjutnya, di sini ada pembahasan laporan. Yang pertama itu pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kedua ada perancangan, isinya pseudocode, mockup, dan flowchart. Ketiga ada pengumpulan data, isinya laporan wawancara dan laporan observasi. Yang keempat ada penutupan, isinya ada kesimpulan, saran, dan demo aplikasi. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak positif di berbagai sektor, termasuk dunia usaha. Seperti pada toko retail, banyak toko yang masih mengandalkan sistem manual untuk pencatatan, transaksi, dan pengelolaan barang yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Kesalahan dalam perhitungan harga, stok, dan laporan menjadi masalah utama. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi kasir berbasis digital dapat mempercepat transaksi, memperbarui stok secara otomatis, memberikan laporan penjualan secara real time, dan memudahkan analisis performa bisnis. Tugas ini bertujuan merancang aplikasi kasir yang mempermudah transaksi dan pengelolaan barang di toko, serta membantu membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, bagaimana membuat sistem aplikasi kasir sederhana berbasis CLI sehingga aplikasi yang dibuat dapat memudahkan pemilik toko dalam perhitungan transaksi dan pemantauan stok barang di dalam toko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Tujuan pertama ialah mengembangkan desain dan sistem aplikasi kasir yang efisien untuk mempercepat transaksi penjualan. Yang kedua, menciptakan sistem yang dapat memantau dan mengupdate stok barang. Yang ketiga, menyediakan fitur dalam aplikasi kasir yang secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan mudah dipahami sehingga memudahkan pemilik toko dalam proses akuntansi. Yang keempat, menganalisis dan memilih fitur yang diperlukan
agar aplikasi kasir dapat mendukung kelancaran operasional toko, termasuk pelayanan yang lebih cepat dan akurat kepada pelanggan. Lalu manfaatnya, yang pertama, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teknologi informasi, khususnya aplikasi kasir. Yang kedua, menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien, memberikan pemahaman lebih dalam tentang penerapan teknologi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menambah wawasan tentang pengembangan aplikasi kasir berbasis digital yang dapat diadaptasi oleh berbagai jenis usaha. Yang keempat, pemilik toko dapat dengan mudah memantau kinerja bisnis secara langsung dengan laporan penjualan dan keuangan yang selalu diperbarui, sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan bisnis. Yang kelima, penggunaan sistem digital mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan stok, meningkatkan akurasi data dan mengurangi kerugian. Selanjutnya mengenai pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh saya. Pengumpulan data ada dua. Yang pertama ialah wawancara dan yang kedua ialah observasi. Pertama, wawancara. Wawancara dilaksanakan waktu Kamis 12 Desember 2024. Tempatnya di Jalan Jamika, Gang Bahpian, RT 7 RW 6, Kota Bandung, Jawa Barat, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan, Tarogong. Narasumbernya bernama Ibu Mega. Aplikasi kasir secara umum dirancang untuk mendukung operasional toko melalui fitur-fitur yang dapat mempercepat proses transaksi, meminimalkan kesalahan, dan menyediakan laporan penjualan yang akurat. Dengan adanya aplikasi kasir yang tepat, pengelolaan toko menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna maupun pelanggan. Lalu observasi. Berdasarkan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengguna aplikasi kasir di Klontong memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan mempermudah manajemen stok barang. Namun, masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan teknologi bagi pemilik toko yang belum terbiasa menggunakan aplikasi, serta biaya langganan yang cukup tinggi untuk beberapa aplikasi premium. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai mockup, pseudocode, dan flowchart. Saya akan menjelaskan mockup atau tampilan yang ada di aplikasi kasir Bu Mega. Jadi yang pertama itu di menu utama akan ada tulisan selamat datang di aplikasi kasir Bu Mega. Lalu ada beberapa menu pilihan untuk user untuk memilih
Yang pertama itu ada menu data produk, yang kedua ada menu ini transaksi kasir, yang ketiga itu ada lihat keuntungan, yang keempat itu ada history transaksi, dan terakhir itu keluar dari aplikasi. Lalu di sini merupakan tempat untuk user menginput menu yang akan dipilih. Lalu selanjutnya jika ini selanjutnya adalah menu data barang. Di menu data barang ini user akan diberikan pilihan lagi menu-menu. Yang pertama itu ada menu tambah produk, yang kedua ada edit produk, yang ketiga itu hapus produk, yang keempat lihat daftar produk, dan yang terakhir yaitu yang kelima kembali ke menu utama yang ini. Dan di sini tuh ini pilih menu untuk menginputkan menu yang akan dipilih oleh user. Selanjutnya jika user memilih tambah barang, ini merupakan tampilan dan inputan yang akan diinput oleh user saat tambah barang. Saat tambah barang, user akan memasukkan nama barang yang pertama. Lalu jika sesudah itu pilih kategori produk. Dan ini juga di kategori produk ada beberapa pilihan. Yang pertama makanan, kategori yang kedua minuman, yang ketiga sembako, dan keempat alat mandi. Lalu di sini tempat untuk user memilih kategori yang dari produknya. Pilih kategori 1 sampai 4 yang ada di pilihan kategori ini. Selanjutnya setelah memilih kategori, user memasukkan harga barang. Jadi di sini tuh memasukkan harga barang yang untuk dijual ya. Lalu setelah memasukkan harga barang, user dipilih untuk memasukkan harga modal. Lalu di sini tempat user memasukkan stok barang. Lalu di sini ada tampilan untuk validasi tambah produk. Jika ini tuh tampilan jika user tidak memasukkan nama produk, akan menampilkan nama produk tidak boleh kosong, silakan coba lagi. Lalu ini untuk tampilan jika user memasukkan nama barang yang sudah ada di daftar barang, maka menampilkan produk dengan nama bla 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 sudah ada, silakan tambahkan produk yang belum ada. Lalu ini tampilan validasi jika user salah mengetikkan harga, misalnya harganya harusnya angka dimasukin huruf, jadi input tidak valid, harga jual harus berupa angka. Silakan coba lagi. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, jika harga modalnya diisi oleh huruf, maka akan menampilkan ini, input tidak valid, harga modal harus berupa angka, silakan coba lagi. Lalu di sini ada validasi juga, misalnya modalnya itu lebih dari harga jual, kan pasti nanti keuntungannya jadi minus, nanti bakal munculkan harga modal tidak boleh lebih besar dari harga jual, silakan coba lagi. Lalu ada
Ini untuk validasi stok sama sebelumnya. Jika stok kan angka masukannya, jika user salah masukkan malah jadi huruf, maka akan menampilkan harga stok tidak valid, masukkan angka. Kalau ini harusnya stok aja masuknya harga. Lalu tampilan selanjutnya ini jika barang sudah berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan barang berhasil ditambahkan. Lalu ini merupakan tampilan menu edit barang, akan menampilkan barang apa saja yang ada di daftar. Lalu user, ini tempat untuk user masukkan nama barang yang ingin diedit. Lalu masukkan nama barang yang baru, lalu pilih kategori produk, sama seperti sebelumnya yang ini yang tambah barang. Ada pilihan lagi untuk kategori dan memasukkan harga barang baru, model baru, dan masukkan stok barang baru. Dan di sini juga ada validasi seperti sebelumnya. Jika user harga saat input harga malah memasukkan angka, maka akan munculkan info tidak valid, harga jual harus berupa angka, silakan coba lagi. Lalu sama ini jika user salah memasukkan harga modal malah jadi huruf, harusnya angka, maka akan menampilkan ini. Sama sepertinya ini jika validasi untuk tampilan validasi untuk stok. Selanjutnya itu ke menu daftar barang. Di menu daftar barang akan menampilkan daftar apa saja yang akan daftar barang apa saja yang ada di toko. Lalu ini tampilan apabila barang belum ada barang yang terdaftar di toko, maka menampilkan ini tidak ada barang dalam daftar. Selanjutnya itu transaksi. Ini merupakan tampilan transaksi. Di tampilan ini akan menampilkan barang apa saja yang terdaftar di toko, lalu memasukkan nomor atau nama barang, kategori juga bisa sebetulnya sini. Lalu jika sudah selesai, maka user mengetikkan selesai. Lalu setelah itu, setelah memilih barang, memasukkan jumlah ini barang yang dibeli. Setelah memasukkan jumlah barang, maka memunculkan barang berhasil ditambah ke keranjang. Lalu akan memberikan total pembayaran jika user sudah selesai, jika belum maka ngetik lagi, terus melakukan pengulangan di sini. Selanjutnya itu setelah memunculkan total harga yang harus dibayar, user atau kasir memasukkan uang yang dibayar oleh pelanggan, lalu memberikan struk seperti ini, apa aja yang dibeli, harganya berapa yang dibeli, seperti ini. Lalu ini validasi jika barang tidak tersedia atau stoknya sudah habis, jika user memilih barang yang sudah tersedia atau stoknya habis. Lalu ini tampilan jika kasir memasukkan harga kurang dari total harga yang harus dibayar, maka akan menampilkan ini, uang yang dibayar kurang dari total belanja, silakan masukkan lagi. Ini jika
barang tidak ada barang di toko, maka menampilkan tidak ada barang yang tersedia di menu ini. Jadi tidak akan memunculkan ini inputan-inputan ini. Selanjutnya ini untuk riwayat transaksi tampilannya akan menampilkan ini. Selanjutnya ini tampilan apabila riwayat transaksi belum ada transaksi yang dilakukan. Yang terakhir ini, yang ini belum, untuk tampilan hapus barang. Di tampilan hapus barang akan menampilkan produk yang terdaftar di toko. Dan user ini tempat untuk user memilih nomor atau nama produknya, jadi bisa pakai nomor atau nama. Lalu ada verifikasi, apakah ingin menghapus menghapus produk yang dipilih atau tidak. Jika tidak, lalu ini ada tampilan untuk setelah berhasil menghapus akan menampilkan barang berhasil dihapus. Yang terakhir itu untuk keuntungan, akan menampilkan nama produk. Ini merupakan tampilan keuntungan, menampilkan nama produk, keuntungan per produk, produk yang terjual, dan total keuntungan. Lalu ini total keuntungan semua barang. Jadi ini untuk tampilan per barang, ini total untuk semuanya. Mungkin sudah cukup sekian untuk penjelasan mockup. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart oleh saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart mulai dari aplikasi mulai, lalu menampilkan menu utama, lalu user menginput menu yang dia ingin, lalu jika user menginput nomor 1 yaitu data produk, akan menampilkan menu data barang, lalu user memilih menu yang dia inginkan, lalu jika dia memilih nomor 1 maka akan memilih lihat daftar barang, lalu menampilkan daftar barang dan kembali ke menu data barang. Lalu jika user memilih nomor 2 yaitu tambah barang, user harus disuruh untuk menginputkan nama barang. Di sini ada validasi, jika nama barang tidak boleh kosong akan kembali lagi. Dan jika sudah lanjut itu menginputkan kategori, menampilkan kategori dulu, lalu user memilih kategori apa yang sesuai dengan barangnya. Lalu di sini ada validasi apakah kategori ada atau tidak. Selanjutnya itu input kategori. Di sini juga ada validasi, jika yang diinputkan kategorinya tidak ada maka akan kembali ke inputan kategori ini sampai kategori itu ada. Lalu selanjutnya ada inputan harga barang. Di sini ada validasi, tidak boleh menggunakan huruf atau semacamnya, harus menggunakan angka. Lalu sini kan memasukkan harga modal. Di sini ada validasi seperti sebelumnya, harus menggunakan angka. Lalu sini ada validasi juga, harga modal tidak boleh melebihi harga barang karena akan menjadi nanti keuntungannya minus. Lalu ada selanjutnya ada memasukkan jumlah stok barang. Di sini ada validasi seperti sebelumnya, menggunakan angka. Jika tidak akan kembali lagi. Lalu jika selesai akan menampilkan barang yang ditambah dan menampilkan barang telah berhasil ditambah dan menambah data ke array. Selanjutnya itu jika user memilih nomor 3 yaitu edit barang, akan masukkan nama barang dengan nama atau nomor barang. Di sini ada validasi apakah barang ada atau tidak. Jika ada akan menampilkan kategori. Lalu memilih ini user untuk menginputkan kategori. Di sini juga kayak seperti sebelumnya, yang tambah akan validasi apakah barang ada atau tidak. Lalu di sini memasukkan harga barang baru. Di sini ada validasi seperti sebelumnya.
lalu masukkan modal, harga modal, validasi sebelumnya, dan masukkan jumlah stok. Ada validasi juga. Lalu akan menampilkan barang yang diedit, menampilkan barang diedit, barang berhasil diedit, lalu mengubah barang yang ada di data array. Lalu keempat itu hapus barang. Akan cara memilih menu ini akan menampilkan produk yang terdaftar. Lalu di sini juga ada harusnya menampilkan produk. Lalu ada pilih barang yang dihapus, bisa menggunakan nomor atau nama. Lalu di sini ada pengecekan apa barang ada atau tidak. Lalu ini verifikasi apakah barang yang dipilih benar mau dihapus atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke sini. Dan jika iya, akan menghapus yang dipilih. Dan jika lalu ini ada menu kembali ke menu utama untuk kembali ke menu yang ini. Dan selanjutnya itu default apabila user menginputkan selain yang ada di menu ini. Lalu selanjutnya itu menu di menu utama yang menu kedua itu transaksi. Di sini ada pengecekan apakah barang yang apakah ada barang di toko ini. Jika belum ada sama sekali akan menampilkan barang belum ada dan kembali ke menu utama. Dan jika ada akan menampilkan barang apa saja yang terdaftar di toko ini. Lalu memasukkan nomor produk atau nama atau kategori juga dan juga user akan mengetikkan selesai untuk perulangan penambahan produk. Lalu di sini ada cek barang apakah produk atau habis. Jika ada, jika tidak ada akan kembali ke menu ke inputan ini. Jika tidak ada akan ke menginputkan jumlah barang yang dibeli. Lalu ada proses untuk menghitung total, mengurangi stok, dan juga nambah barang yang terjual, dan kembali ke menu ini, ke inputan ini, dan sampai barang yang sudah tidak ada barang yang dibeli dan user mengetik selesai. Dan ketika user mengetik selesai akan menampilkan barang yang harus dibayar. Lalu di sini memasukkan jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan. Jika jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan kurang, maka akan menampilkan uang yang dibayar kurang dari total belanja. Silakan memasukkan lagi apabila ada user kasir yang salah mengetikkan uang pelanggan yang dimasukkan. Lalu ada ini proses menghitung kembalian. Lalu di sini menampilkan struk, menyimpan transaksi ke history. Lalu ada pertanyaan apakah ada transaksi lagi. Tidak. Jika ada transaksi lagi akan kembali ke menu tadi, ke menu transaksi lagi. Jika tidak akan ke menu ke utama. Lalu selanjutnya di menu utama yang ketiga itu adalah keuntungan. Lihat keuntungan. Di sini ada proses untuk menghitung keuntungan per barang, menghitung keuntungan per barang juga. Ini penghitungan satu barangnya berapa keuntungannya. Terus ini misalnya terjual 5 dikali dengan keuntungannya per barang itu, dan menampilkan keuntungan, dan di sini akan menampilkan keuntungan. Lalu di sini ada import ke PDF. Jika ya akan mengimport, jika tidak akan kembali ke menu utama. Selanjutnya itu menu history. Di sini user saat di menu history itu akan menampilkan ada pilihan bisa menampilkan semua riwayat transaksi atau cari berdasarkan bulan. Lalu atau kembali untuk kembali ke pilihan ke menu utama. Jika user memilih satu akan menampilkan tabel history dan tekan enter, dan jika tekan enter akan kembali ke menu utama. Dan pilihan kedua, masukkan bulannya dulu dan menampilkan history transaksi sesuai dengan bulan, dan tekan enter untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya itu ada
default apabila user menginputkan menu yang tidak ada di menu akan menampilkan pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Mungkin segitu saja penjelasan flowchart dari aplikasi kasir ini. Selanjutnya akan ada penjelasan pseudocode. Berikut pseudocode program kasir kami. Yang pertama ada penyimpanan produk. Yang kedua ada main menu. Yang ketiga tambah barang. Yang keempat edit barang. Yang kelima hapus barang. Yang keenam profit atau keuntungan. Yang ketujuh penyimpanan keuntungan. Yang kedelapan history. Yang kesembilan penyimpanan transaksi. Yang ke-10 transaksi kasir. Selanjutnya saya akan menyimpulkan serta saran dari apa yang sudah dirancang oleh kami dan juga telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya yang pertama itu adalah dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan sistem sangat penting dalam pengembangan aplikasi, terutama untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan operasional dalam konteks aplikasi kasir. Lalu kami wawancara dengan narasumber membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus seperti kemudahan pencatatan transaksi, penghitungan otomatis, dan pengelolaan data stok barang. Lalu saran dari kami dan juga apa yang telah kami telah kami rancang, yaitu penerapan sistem untuk melihat riwayat transaksi akan mempermudah dalam melakukan analisis, penjualan, dan pengelolaan stok. Sistem manajemen barang yang terintegrasi dapat membantu memonitor persediaan secara real time. Jadi memastikan ketersediaan barang, lalu dan menghindari overstock atau kekurangan barang. Ini juga memudahkan dalam melakukan perencanaan, pembelian, dan pengendalian biaya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya demonstrasi aplikasi. Emang enggak ada. Saya bunyiin itu enggak ada. Itu tadi Dotol ya. Dotol itu emang ada. Ya dokter. Mereka udah mencoba di semua. Yang ada Itu yang ngomong sama Nahida. yang ambil apa dengan Iya diagnosis. paling gampang mah ya buka YouTube cerita gengsi itu pemula gitu masih gak mau banget gue main gengsi gitu. Ya, yang pertama kita mencoba menu data produk, Kita mainin sambil lalu menambahkan produk. Bukannya gak boleh ras. Misalnya sampo. Lalu kategorinya alat mandi, saya perbesar ini ya semua di kelas ya sangkatan gitu IPA IPS itu kan cuma 2 kelas ya IPS nya. masukkan harga jual. Misalnya sampo 5.000, anak IPS ya. lalu harga modalnya 3.000. Itu cuma 2 orang cowok. Terus stoknya ada 44. Fokus bucin anjing. Maka ingin kita coba untuk validasinya. Masukkan tadi kan sudah dijelaskan tidak boleh menggunakan, tidak mengosongkan nama, lalu tidak bisa menambahkan nama yang sudah ada terdaftar. Misalnya sampo tadi kan tuh. Lalu kita coba yang lain aja, sabun, Senang. alat mandi. Dan jika tidak ada di yang kategori maka akan
ada pas ke pilihan tidak valid. Coba lalu masukkan harga jualnya misal 1.000, 10.000, harga modalnya 8.000. Masukkan stok barangnya ada 66. Kita tambah lagi yang beda kategori untuk nanti melakukan transaksi biar beda. Ya, makanan ada minus, makanan bukan harga jual 1.000, modalnya ada 20, stoknya ada 10. Tambah lagi makanannya ada mie, harganya makanan harga barangnya 3.000, 2.000, stoknya ada 10. Tidak, kita coba edit ke daftar barang dulu. Ini sudah ada. Kita coba ke edit. Kalau kita di sini tuh bisa masukkan nomor atau nama. Kita coba yang mie, produk mie ditemukan, kita ganti namanya nggak usah lah, jadi bisa dikosongkan. Kalau dikosongkan tidak akan mengubah harga jualnya, tidak usah. Mungkin kita stoknya aja misalnya menambahkan stok, jadi sekarang udah 50. Kosongkan saja, tidak apakah berubah jadi 50 ke 50 kan ya benar, yang awalnya 10 jadi 50. Kita hapus, ditambah lagi buat hapus aja lah, kita nama asal aja, hapus, dan lalu 4, 3, 2, tidak. Lihat dulu sudah ada kan yang tadi yang asal, kita coba hapus yaitu 3 ke nomor 5, kita hapus nomor 5. Oke, coba kita lihat ke ini apakah terhapus benar. Lalu kita kembali ke menu data produk, kita akan melakukan transaksi. Di sini kita bisa masukkan nama, nomor, atau kategori. Misalnya kita kategori, coba ya, alat mandi. Alat mandi itu ada sabun, sampo, kita bisa beli 2. Misalnya kita jumlah yang dibeli ada 4. Kalau kita beli mie, nomor mie, coba kita pakai nama, bisa tuh kita beli 2. Kita coba pakai nomor gitu 3, kita beli 5. Lalu kita ketik selesai saja. Akan menampilkan barang yang dibeli, lalu totalnya. Jika penjual membayarkan 55.000, tuh ini stoknya jadi 55.000 dan kembalian 4.000, benar. Kalau 1.000 kurang. Jika ya kita barangnya jika tidak ada, coba kita ngetik 5, maka tidak akan input tidak valid. Jika kita input 1 langsung melebihi stok 66, stok tidak valid. Kita mulai lagi dari awal. Misalnya kita closing stok, lalu jika sini tuh ada validasi jika uangnya kurang,
uangnya kurang misalnya 2.000, harga 10.000 di 2.000, orang kurang masukkan uang pas atau lebih. Nah, lalu kita coba ke lihat keuntungan. Maka menampilkan ini 1.000 keuntungan per barangnya, ini itu 1.000 keuntungannya, karena tadi itu kan harga modalnya 3.000 dan ini 2.000, harga modalnya 2.000, harga jual 3.000, ini 1.000. Lalu ini barang terjual 2, jadi keuntungan 2.000. Semuanya itu jadi 165.000 total semuanya. Apakah ingin menjadi PDF? Kita bisa ada PDF dan kita coba ya. Teruskan misalnya bulan Februari. Itu kan, dan ini biasanya disimpan di user download kasih ya. Lalu menu selanjutnya itu dari mana? Dari jackpot itu atau dari sendiri? Kalau di jackpot ini uang panas. History itu loyal transaksi ini kita enter untuk klik utama. Di sini tuh ada riwayat, ada waktu, tahun, dan total yang dibayar, uang yang dibayar. So enter, dan yang terakhir itu menu buat keluar uangnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun salah tingkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.